Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Mata pelajaran Matematika Wajib, dibimbing oleh Ibu Erni Kustini, Sarjana Pendidikan, Iman 2, Kota Kediri. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sadewa R. Swamungkas, dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 24. Bisa kita lihat gambar di samping, terdapat sebuah titik koordinat. Jadi di dalam trigonometri, sudutnya itu dibagi menjadi 4. Ada 360 derajat atau 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan juga 270 derajat. Untuk sudut 0 derajat hingga 90 derajat bisa kita sebut sebagai kuadran 1. Untuk 90 derajat hingga 180 derajat bisa kita sebut jadi kuadran kedua. Untuk 180 derajat hingga 270 derajat bisa kita sebut menjadi kuadran ketiga. Dan untuk 270 derajat hingga 360 derajat kita sebut sebagai kuadran keempat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai kuadran ke-1 yang terletak di antara 0 derajat hingga 90 derajat. Bisa kita lihat di gambar, jika kuadran 1 terletak di sebelah kanan atas. Lalu jika kita mengamati secara lebih lanjut, akan ada sisi X, Y, dan R. Apa sisi-sisi itu? Sisi X adalah sisi yang mendatar, dan sisi Y adalah sisi yang tegak, dan R adalah garis miring atau jari-jari. Untuk sisi R sendiri, itu selalu positif dimanapun tempatnya. Untuk sisi X dan Y menyesuaikan di mana dia berada. Untuk sin, cos, dan tan di kuadran 1 semuanya nilainya positif. Sekarang kita masuk ke rumus sudut berelasi kuadran yang pertama. Yang pertama ada sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Yang kedua ada cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Dan yang ketiga ada tan 90 derajat min alfa sama dengan kotangan alfa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika sin, cos, dan tan di kuadran pertama semuanya nilainya positif. Kita langsung ke contoh soal. Sin 30 derajat sama dengan berapa? Kita langsung mengacu pada rumus yang pertama, yakni sin 90 derajat min alfa. Dilanjutkan dengan sin 90 derajat min berapa sih hasil dari 30 derajat? 90 derajat dikurangi 60 derajat. Lalu diperoleh hasil 60 derajat, yakni cos 60 derajat atau setengah. Bisa dilihat di tabel jika cos 60 derajat sama dengan sin 30 derajat, yang hasilnya setengah. Untuk selanjutnya, yakni tan 60 derajat sama dengan berapa? Kita lihat rumus yang tan yang ketiga, yakni tan 90 derajat min alfa. Lanjutkan, yakni 90 kurangi berapa sih hasilnya 60? 30. Jadinya tan 90 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, tan tadi dibalik ke kotangan 30 derajat, yakni memperoleh hasil kotangan 30 derajat atau akar 3. Bisa dilihat di tabel juga jika kotangan 30 derajat sama dengan tan 60 derajat. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, kuadran 2, yang terletak di antara 90 derajat hingga 180 derajat. Mari kita amati gambarnya terlebih dahulu. Segitiga siku-siku yang tadinya berada di sebelah kanan atas atau di kuadran 1 beralih ke kuadran 2 atau di sebelah kiri atas. Di mana di sebelah kiri, yakni X berubah menjadi negatif atau min. Nah, dari situ bisa kita lihat jika cos dan tangen yang memiliki X jadi negatif, sedangkan sin yang tidak memiliki X dia tetap positif. Baik, sekarang kita menuju ke rumus sudut berelasi di kuadran kedua. Kuadran 2 itu sendiri mulai dari 90 derajat hingga 180 derajat.
yang memungkinkan adanya dua opsi untuk mencari sudut relasi di kuadran 2 tersebut, antara 90 derajat plus alfa atau 180 derajat min alfa. Saya merekomendasikan atau menyarankan untuk memakai 180 derajat min alfa dikarenakan sin, cos, atau tan yang berhadapan dengan 180 derajat mereka tidak akan berubah susunannya, melainkan hanya berubah pada min atau plusnya saja. Sedangkan jika kita memakai yang berhadapan dengan 90 derajat, mereka akan berubah negatifnya dan juga merubah susunannya. Jadi, saya menyarankan jika kita memakai 180 derajat min alfa itu menjadi lebih mudah dan lebih simpel. Langsung ke contoh soalnya. Yang pertama adalah cos 150 derajat. Berapa sih hasilnya cos 150 derajat? Ya, kita langsung menuju ke rumus yang kedua, yakni cos 180 derajat min alfa. Lalu 180 dikurangi berapa sih yang hasilnya 150? 30. Jadi alfanya adalah 30 dan diperoleh hasil min cos 30. Kenapa min? Dikarenakan berada di kuadran kedua yang sudah saya jelaskan tadi, yang positif hanya sinnya saja. Cos atau tangen akan berubah menjadi negatif. Atau nilainya min cos 30 atau setengah akar 3. Lalu selanjutnya ada contoh soal yang kedua, yakni sin 135 derajat. Kita langsung ke rumus yang pertama, yakni sin 180 derajat min alfa. 180 derajat dikurangi berapa sih yang hasilnya 135? 45. Jadinya alfanya adalah 45 derajat. Diperoleh hasil sin 45 derajat atau setengah akar 2. Sekarang kita menuju ke kuadran ketiga yang terletak di antara 180 derajat hingga 270 derajat. Nah, di kuadran 3 itu sendiri bisa kita lihat di gambar terletak di kiri bawah, bagian kiri dan bagian bawah, di mana kuadran 3 tersebut memiliki min X dan juga min Y. Nah, oleh sebab itu, tan alfa min Y per min X adalah positif, sedangkan sin alfa atau cos alfa memiliki nilai negatif. Jadi bisa disimpulkan jika di kuadran ketiga hanya tan-nya sajalah yang positif, sin atau cos-nya negatif. Sekarang kita ke rumus sudut berelasi di kuadran ketiga. Kuadran 3 sendiri terletak di antara 180 derajat dan 270 derajat yang memungkinkan adanya dua opsi untuk menyelesaikannya, antara 180 derajat plus alfa atau 270 derajat min alfa. Saya beri warna kuning pada 180 derajat plus alfa karena rumus tersebut lebih simpel dan lebih mudah untuk menyelesaikan tanpa harus merubah susunan dari sin, cos, atau tan alfanya itu sendiri. Nah, sama seperti penjelasan di sebelumnya, yakni sin, cos, atau tan yang berhadapan dengan 180 derajat atau 360 derajat tidak merubah susunan dari sin, cos, atau tangannya itu, melainkan hanya merubah positif atau negatifnya saja. Kita langsung ke contoh soalnya, yakni yang pertama, tan 210 derajat, berapa sih hasilnya? Kita langsung melirik ke rumus yang ketiga mengenai tan 180 derajat plus alfa. 180 derajat ditambah berapa sih hasilnya 210? 30. Ya, jadi alfanya adalah 30 derajat, atau bisa dapatkan hasil tan 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Untuk contoh soal yang kedua, yakni sin 240 derajat sama dengan berapa sih hasilnya? Kita langsung melirik ke rumus kuadran 3 yang pertama, yakni sin 180 derajat plus alfa. Nah, 240 sendiri, berapa sih hasilnya jika ke 180 derajat? Yakni alfanya 60 derajat. Jadi diperoleh hasil min sin 60 derajat. Kenapa min? Karena dia di kuadran 3. Kuadran 3 hanya tan saja yang positif, sedangkan sin dan cos-nya negatif. Jadi hasil untuk sin 240 derajat sama dengan min sin 60 derajat atau min setengah akar 3. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai kuadran keempat,
yang terletak di antara 270 derajat hingga 360 derajat, atau di sebelah kanan bawah gambar yang sedang kita amati. Nah, apa sih yang membedakan dengan kuadran 3 tadi? Yakni posisi X. Jika di kuadran 3 tadi posisi X-nya berada di sebelah kiri atau yang menandakan negatif, di kuadran 4 ini X-nya berada di sebelah kanan yang berarti X-nya positif. Nah, kita nih cari sin-nya. Sin-nya apa? Min Y per R. Jadi sin-nya negatif, cos-nya positif, dan tangnya ada min Y-nya jadi negatif. Kita simpulkan jika di kuadran 4, sin dan tangnya adalah negatif, hanya cos-nya saja yang positif. Baik, sekarang kita menuju ke rumus sudut berelasi yang ada di kuadran 4. Kuadran 4 terletak di antara 270 derajat hingga 360 derajat yang memungkinkan adanya dua opsi untuk menyelesaikannya, yakni antara 360 derajat min alfa atau 270 derajat cos alfa. Dan lagi-lagi saya memberi warna kuning untuk 360 derajat karena apa? Karena lebih simpel dan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Dan di kuadran 4 sendiri kita harus ingat jika cos-nya saja yang positif, sin dan tangannya negatif. Langsung ke contoh soalnya. Yang pertama adalah cos 315 derajat, hasilnya berapa sih? Nah, kita pakai ke rumus yang kedua, yakni cos 360 derajat min alfa. 360 derajat dikurangi berapa sih yang hasilnya? 315. Hasilnya adalah 45. Jadi alfa itu sendiri adalah 45. Diperoleh hasil cos 45 derajat atau setengah akar 2. Untuk soal selanjutnya yakni tan 300 derajat. Melirik ke rumus yang ketiga di kuadran 4 yang warna kuning, yakni tan 360 derajat min alfa. 360 derajat dikurangi berapa sih yang hasilnya 300? Ya, 60. Jadi 60 itu juga masuk ke alfanya. Diperoleh hasil min tan 60 derajat. Kenapa min? Ingat jika cos-nya saja yang positif, sin dan tangannya negatif. Jadinya hasilnya adalah min akar 3 atau min tan 60. Kita telah sampai di penghujung video ini. Saya berterima kasih karena telah menyaksikan video pembelajaran ini. Dan juga jika ada kurang dan lebihnya atau ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mengucapkan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.